Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang materi genetik, yaitu DNA, gen, dan kromosom. Apa yang dimaksud dengan DNA dan bagaimana struktur dari DNA? DNA adalah suatu polimer yang disusun oleh rangkaian unit-unit nukleotid. Menurut Watson dan Crick, bahwa DNA dapat dimodelkan seperti pita ganda yang terpilin atau double helix, di mana pita DNA merupakan polinukleotid. Dan pita DNA ini merupakan rangkaian nukleotid yang panjang. Bagaimana struktur DNA? Mari kita lihat lebih detail. Untuk rangkaian nukleotid pita DNA di bagian luar tersusun dari gula dan fosfat. Di bagian dalam tersusun dari basa-basa nitrogen. Basa nitrogen dari kedua rantai DNA dihubungkan oleh suatu ikatan, yaitu ikatan hidrogen. Basa-basa nitrogen ini memiliki pasangan yang spesifik. Untuk basa timin selalu berpasangan dengan adenin dari rantai nukleotid yang lain. Kemudian untuk basa guanin berpasangan dengan sitosin, atau sebaliknya, timin dari rantai DNA yang lain berpasangan dengan adenin, atau guanin berpasangan dengan sitosin, dan sebaliknya. Setiap nukleotid rantai DNA tersusun dari komponen basa nitrogen, komponen gula, yaitu gula deoksiribosa, dan komponen fosfat. Apa fungsi DNA? DNA memiliki fungsi yaitu mengendalikan proses pewarisan sifat atau mengontrol pewarisan sifat dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di samping itu, DNA juga memiliki fungsi yaitu mengendalikan sintesis protein. DNA untuk mengendalikan sintesis protein berhubungan atau bekerja sama dengan RNA. Nah, mari kita lihat bagaimana DNA dan RNA. Bahwa DNA berbeda dengan RNA. Perbedaan apa saja yang terdapat di antara keduanya? Pertama, kita lihat mengenai struktur dari DNA. DNA berupa rangkaian nukleotid yang membentuk pita, yaitu pita ganda yang terpilin atau double helix. Sedangkan
RNA, rangkaian nukleotidnya membentuk seperti pita, yaitu pita tunggal. Gula penyusun DNA adalah deoksiribosa, sedangkan gula penyusun RNA adalah ribosa. Untuk basa penyusun DNA terdiri dari sitosin, guanin, adenin, dan timin. Sedangkan basa penyusun RNA berupa sitosin, guanin, adenin, dan urasil. Nah, kalau pada DNA ada basa timin, sedangkan pada RNA digantikan oleh basa urasil. Selain berbeda dalam hal struktur, antara DNA dengan RNA juga berbeda dalam hal seperti letak di dalam sel, kemudian ukurannya, nah, mari kita lihat perbedaan DNA dengan DNA. Untuk bentuk, DNA memiliki bentuk double helix atau pita ganda yang terpilin. RNA berupa pita tunggal. Komponen gula berupa deoksiribosa untuk DNA, sedangkan RNA ribosa. Basa penyusun DNA, adenin, guanin, sitosin, dan timin, sedangkan basa penyusun RNA adalah adenin, urasil, sitosin, dan guanin. Ukuran DNA lebih panjang daripada RNA. Untuk fungsinya, DNA menyampaikan informasi genetik atau mengendalikan pewarisan sifat pada makhluk hidup dan juga mengendalikan sintesis protein. Sedangkan untuk fungsi RNA yaitu mengendalikan sintesis protein. Letak untuk DNA terdapat di dalam inti sel pada kromosom. Sedangkan RNA ada yang terdapat di dalam inti sel, sitoplasma, atau ribosom. Apakah hubungan antara gen dengan DNA? Gen merupakan segmen DNA yang spesifik yang berfungsi mengontrol perwujudan sifat pada makhluk hidup. Jadi gen juga merupakan DNA. Bagaimana hubungan antara kromosom dengan DNA? Kromosom merupakan unit genetik yang terdapat dalam setiap inti sel pada semua makhluk hidup. Kromosom berbentuk deret panjang molekul yang disusun oleh DNA dan protein. Protein ini berupa protein histon dan protein non-histon. Protein histon merupakan protein yang ada di dalam kromosom yang dililit oleh benang atau pita DNA. Jadi, penyusun kromosom berupa DNA, protein histon, dan juga protein non-histon. Nah, mari kita lihat tentang struktur kromosom. Kromosom dapat dilihat dengan jelas pada saat sel akan membelah, karena pada saat sel akan membelah, benang DNA ini
menggulung sehingga kromosom menjadi lebih pendek dan lebih tebal, sehingga lebih jelas untuk dapat diamati. Ketika sel akan membelah, kromosom mengganda. Masing-masing hasil penggandaan ini disebut dengan kromatid dan melekat pada bagian yang dinamakan sentromer. Dan pada kromosom terdapat bagian yang disebut dengan telomer, di mana di sini terletak adanya gen. Dan untuk benang atau pita DNA, kalau dilihat lebih detail, ternyata benang DNA ini ada yang melilit suatu protein, yaitu yang disebut dengan protein histon. Dan kalau dilihat lebih detail, ternyata benang DNA ini berupa pita ganda. Untuk kromosom, terdapat bagian yang berupa sentromer dan bagian lengan kromosom. Kalau sentromer ini terletak tidak di tengah-tengah kedua lengan, maka ada bagian lengan panjang dan lengan pendek. Di dalam lengan kromosom itulah terdapat adanya benang DNA. Berdasarkan letak sentromernya pada lengan kromosom, bentuk kromosom ada bermacam-macam, yaitu ada yang disebut dengan metasentrik, di mana letak sentromernya berada di tengah-tengah kedua lengan kromosom. Ada yang disebut dengan submetasentrik. Untuk sentromernya itu terletak agak ke tengah dari lengan kromosom. Kemudian ada yang lebih ke tengah lagi untuk letak sentromernya, yang disebut bentuk kromosom, yaitu akrosentrik. Sedangkan sentromer ada yang terletak di ujung lengan, bentuk ini disebut dengan telosentrik. Nah, itulah materi yang berperan pada proses pewarisan sifat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.